Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosyid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab optika geometri, khususnya pada bagian yang kedua yaitu tentang pembiasan. Berikut ini ada soal berkaitan dengan pembiasan pada kaca plan paralel. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini diketahui ada seberkas sinar datang dari udara ke kaca plan paralel dengan sudut datang 30 derajat. Jika tebal kaca tersebut adalah 4 cm dan indeks biasnya adalah akar 2, maka pertanyaannya tentukan besar pergeseran yang terjadi dalam kaca plan paralel tersebut. Oke Sobat 100, sebelum mengerjakannya kita buat ilustrasi gambarnya dulu ya. Jadi katakanlah ini ada kaca plan paralel, kita lihat dari atas. Di sini ada sinar datang. Diketahui di soal, sinar datang ini memiliki sudut datang kalau diukur dari garis normal adalah yang ini ya, 30 derajat. Ini sudut datangnya. Nah, kalau kita gambarkan perjalanan sinarnya, jadi sinar ini masuk ke kaca plan paralel. Kalau diteruskan garisnya putus-putus seperti ini ya. Nah, tapi di dalam kaca plan paralel ini sinar mengalami pembiasan. Jadi sinar dibiaskan mendekati garis normal. Yang mana ini yang biru adalah sinar biasnya. Lalu ini adalah sudut biasnya, katakanlah R. Kemudian nanti kalau ini kita ukur ya, maka terjadi pergeseran sinar ya. Nah, ini sinar yang keluar yang warna ungu ini. Kalau tanpa keterangan indeks bias di udara itu 1. Kemudian untuk soal ini indeks bias kaca adalah akar 2. Nah, pertanyaannya adalah pergeseran dari sinar yang keluar ini dibandingkan sinar yang masuk itu pergeserannya berapa. Yang mana ini diketahui tebal kacanya adalah 4 cm. Oke Sobat 100, bagaimana cara mengerjakannya? Oke, ini kita tinjau dulu ya. Pas sinar ini masuk ke kaca plan paralel, ini kan ada sudut datang. Kita cari dulu sudut biasnya. Kita gunakan hukum Snellius tentang pembiasan. Masih ingat ya Sobat 100 rumusnya? Yaitu kan N1 sin I sama dengan N2 sin R. N1-nya di sini udara, N2-nya adalah kaca. Jadi kita tuliskan di sini N udara sin sudut datang sama dengan N kaca kalikan sin sudut bias. Indeks bias udara 1, sudut datang 30, indeks bias kaca akar 2, sin R kita cari ya. Jadi kita tuliskan sin 30 derajat sama dengan akar 2 kalikan sin R. Sin 30 derajat itu setengah, berarti sin R itu sama dengan berapa? Setengah dibagi akar 2 ya. Atau 1/2 akar 2 atau 1/8. Jadi kalau kita gunakan segitiga istimewa, sisi miringnya akar 8, sisi depannya 1, maka kita peroleh sisi sampingnya akar 7 pakai Pitagoras. Dari sini kita peroleh nilai kosinusnya, berarti akar 7 per akar 8 atau 2 akar 2 ya. Sampai sini Sobat 100 paham ya? Ini adalah cara mudah dalam menghitung untuk rumus berikutnya, mencari pergeseran sinar yang keluar ini. Rumusnya masih ingat ya Sobat 100 untuk kaca plan paralel. Rumusnya apa? Rumusnya adalah T sama dengan D kalikan sin I dikurangi R per cos R. Nah, ini kita gunakan bantuan di matematika ya, sinus I dikurangi R. Dalam trigonometri, masih ingat ya identitas trigonometri, sin I min R itu sama dengan sin I cos R dikurangi cos I kalikan sin R. Ini yang di atas ya, yang di bawah tetap cos R. Kita masukkan, tadi sinus I itu berarti sinus sudut datang, sinus 30 derajat itu setengah. Kosinus R ini tadi ya, akar 7 per 2 akar 2. Kosinus I berarti kosinus 30 derajat itu setengah akar 3 ya. Sinus R nya ini 1 per 2 akar 2. D nya adalah 4 cm. Dengan demikian kita tuliskan di baris berikutnya, yaitu T sama dengan 4 dikalikan setengah kalikan akar 7 per 2 akar 2 dikurangi setengah akar 3 kalikan 1 per 2 akar 2. Lalu dibagi akar 7 per 2 akar 2. Nah yang di atas ini, yang di dalam kurung dikalikan 4, lalu di dalam kurung ini ada per 2 per 2. Jadi ini bisa kita coret ya. 4 dibagi 2, 2 dibagi 2 habis ya. Jadi ini kita coret.
karena pembagian. Ini juga kita coret ya, karena pembagian. Dengan demikian yang di atas tinggal akar 7 per akar 2 dikurangi akar 3 per akar 2. Yang di bawah tetap ya akar 7 per 2 akar 2. Sehingga kita tuliskan di sini T sama dengan akar 7 min akar 3 per akar 2 dibagi dengan akar 7 per 2 akar 2. Nah, di bawah tanda per ini sama-sama ada akar 2. Ini bisa kita coret habis. Ini cara bacanya gimana? Akar 7 dikurangi akar 3 lalu dibagi akar 7 per 2. Dibagi akar 7 per 2 itu sama artinya dikalikan 2 per akar 7 ya. Jadi ini 2-nya menjadi pengali. Sehingga kita tuliskan di sini T sama dengan 2 dikurangi 2 akar 3 per akar 7. Bentuk ini tahu ya Sobat 100. Jadi akar 7 dibagi akar 7 itu habis 1, jadi tinggal angka 2-nya saja. Lalu yang akar 3 ini kalikan 2 dibagi akar 7, jadinya ini. Nah, boleh Sobat 100 jawab seperti ini, boleh juga dihitung ya. Ini 2 dikurangi 2 akar 3 per akar 7. Silakan dihitung. Akar 3 itu berapa, akar 7 itu berapa, kalikan 2. Lalu hasilnya 2 dikurangi bentuk pecahan ini. Sudah dihitung Sobat 100? Sudah ketemu ya jawabannya ya. Kita peroleh besar pergeserannya adalah sama dengan berapa? 0,69 dengan satuan cm. Ini jawabannya ya Sobat 100. Oke Sobat 100, sampai sini bisa dipahami ya. Jadi untuk mengerjakan pembiasan pada kaca pelan paralel di sini ada 2 step. Yang pertama Sobat 100 gunakan hukum Snellius tentang pembiasan, yaitu N1 sin I sama dengan N2 sin R, yang mana untuk indeks bias yang pertama adalah posisi sinar itu datang di udara, berarti ini N udara, lalu sudut datangnya masukkan di soal 30 derajat. Kemudian N2 ini adalah medium yang kedua ya. Jadi setelah dari udara, sinar masuk ke kaca. Jadi ini indeks bias kaca. Nanti Sobat 100 dapat sin R, terus cari nilai cos R-nya. Nah, bentuk ini digunakan untuk menghitung rumus pergeseran, yaitu T sama dengan D sin I dikurangi R per cos R. Nah, karena kita adanya sinus R dan cosinus R, maka bentuk sin I min R ini kita jabarkan menjadi bentuk ini ya. Sin I cos R dikurangi cos I sin R. Nanti Sobat 100 masukkan nilai-nilai yang sudah ada. Sobat 100 lakukan perhitungan, nanti ketemu nih besar pergeseran sinarnya itu berapa. Gitu ya Sobat 100, bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Untuk di YouTube, Sobat 100 lihat di bagian akhir video YouTube ya. Itu di bagian akhir ada link untuk menonton video yang berikutnya. Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau English, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.